Baik, selamat datang di perkuliahan Hidrografi 2. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari teori-teori pasang surut yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita menentukan sebuah datum? Saya rasa kalian sudah familiar ya dengan kata datum. Datum itu artinya sebenarnya ya nol gitu kan ya. Kalian tuh akan memulai pengukuran, nanti kan kalian punya ukuran 1, 2, 3, atau misalnya di kedalaman berarti kan minus 1, 2, 3 segala macam, itu dari nol gitu ya. Sekarang bagaimana sih caranya kita menentukan datum berdasarkan pengukuran pasut dan bagaimana rezimnya? Rezim itu lebih kepada kira-kira pergerakannya itu di area mana sih kalau misalnya kita punya datumnya di sini gitu kan. Nah, lalu rezimnya itu kira-kira atas bawahnya di mana? Itu akan kita lanjutkan di saya rasa pertemuan selanjutnya ya. Hari ini kita akan fokus ke tidal datumnya saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya yang akan kita pelajari. Seperti yang tadi sudah saya katakan, kita akan fokus ke tidal datum. Nanti tidal regime akan kita bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Hari ini akan sedikit kita bahas, sementara aplikasi juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Kita langsung mulai ke tidal datum gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebih kepada definisi-definisi ya. Sebenarnya tidal datum itu apa gitu kan? Bagaimana caranya kita mendokumentasikannya dan apakah ada perbedaan datum antara satu titik dengan titik lainnya gitu ya. Nah, jadi yang pertama tentunya bagaimana kita menentukan oke, ini adalah tidal datum kita karena kita bekerja di laut ya. Tadi sempat saya jelaskan bahwa kalau kita kerja di laut, kita selalu melihat bahwa laut itu tidak konstan gitu ya, dia selalu bergerak. Kalian sudah tahu apa yang menyebabkan pergerakan itu, dan paling tidak pada satu area gitu ya, kita akan mendapatkan kalau kita di pantai, kalau nggak satu kali pasang satu kali surut dalam sehari, ya berarti dua kali pasang dua kali surut gitu ya. Jadi dalam satu hari pun kalian memiliki ketinggian muka air yang berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya tidal datum ini ditentukan dari sebenarnya kapan sih kedalaman atau ketinggian muka laut segitu tuh terjadi gitu. Maka itu disebut sebagai it refers to a certain phase of tide gitu. Jadi phase itu kan fase ya, waktu sebenarnya. Kapan sih sebenarnya si tidal datum itu terjadi? Misalnya gitu ya, kita punya LAT gitu kan. Kalian tahu bahwa LAT itu kita melihat variasi yang 18,6 tahun sekali gitu kan. Maka itu misalnya ini adalah oh ini LAT kita, tapi tetap aja gitu kan kita definisikan LAT itu tidak cuma vertikalnya di mana, tapi juga terjadinya emang berapa tahun sekali sih. Ini kita bisa definisikan bahwa ternyata LAT itu terjadi 18,6 tahun sekali gitu. Jadi kalau misalnya udah kejadian nih hari ini gitu ya LAT, berarti dia bakal kejadian lagi ya 18,6 tahun lagi, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi tidak hanya vertikalnya di mana, tapi dia juga mendefinisikan fasenya gitu, kapan sih dia itu terjadi. Lalu ada juga yang disebut sebagai lokal datum gitu ya. Jadi ini menarik ya karena kalau misalnya kita pakai geoid, kalau kita pakai ellipsoid, itu kita berlaku global. Kita mau di Indonesia, mau kita ke Inggris, mau kita ke Jepang gitu ya, mau kita ke Rusia, itu dimanapun kita berada kita selalu bisa pakai geoid dan ellipsoid yang sama gitu. Kita pakai WGS 84, kalau geoid kita selalu pakai misalnya EGM 2008 gitu ya, terus menerus. Sementara kalau misalnya si tidal datum ini itu bisa aja gitu kan, oke ini LAT berdasarkan pengukuran kita di Indonesia gitu ya, dan itu masih terus-menerus diriset oleh tim kakak hidrografi ya. Barusan sekali kami membicarakan itu tadi jam 10 sampai jam 11 gitu ya mengenai kelanjutan riset tidal datum di Indonesia gitu karena publikasi paling awalnya sendiri waktu itu saya pernah presentasikan di kelas itu tahun 2000-an dan tadi baru saya menemukan ternyata memang publikasi pertamanya di 2006. Jadi buat saya itu sangat baru walau buat Pak Eka itu udah lama gitu ya, tapi buat saya 2006 tuh baru kemarin gitu rasanya karena 2006 tuh berarti nggak lama sebelum saya kuliah kira-kira kan seperti itu. Itu buat saya publikasi yang masih kemarin banget gitu. Jadi publikasinya itu di Eropa. Saya sempat bahas juga kenapa seperti itu gitu kan. Nah, itu tapi kalau misalnya mereka menentukan LAT mereka di mana, kita sendiri juga harus kita bisa menentukan terus LAT kita tuh di mana gitu kan ya. Jadi belum nggak bisa gitu kan kita ngambil oh itu LAT-nya Eropa di situ berarti kita tinggal samain aja. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena yang nomor 3 gitu. Karena LAT itu
didokumentasikan dalam bentuk benchmark gitu. Jadi misalnya kita taruh benchmark gitu ya. Nah, kalau misalnya kita benchmark itu kan biasanya kalian tahu di situ ada X, Y, dan Z gitu ya. Nah, khusus untuk benchmark tidal datum, Z-nya itu mendokumentasikan berapa tinggi si benchmark itu terhadap LAT gitu. Jadi kebayang ya kira-kira seperti apa. Jadi bayangkan gitu ya benchmark di sana gitu ya di UK nggak bisa langsung kita transfer ke sini karena itu dia ketinggian LAT di sana gitu kan ya. Bagaimana caranya mentransfer LAT dari satu titik di sana ke titik kita gitu. Kenapa? Karena ya jauh banget gitu kan. Mereka ngukur airnya di sana dan itu sejauh yang saya mengerti tidak bisa dimodelkan secara spasial seluruh bumi gitu kan karena kita punya dynamic ocean topography gitu bahwa ternyata yang kita anggap nol gitu ya, oke ini nol kita, ini MSL kita, itu sebenarnya tidak rata juga gitu. Itu tetap aja mengikuti dia itu berapa di atas geoid. Nanti kita akan pelajari. Jadi seperti itu ya, bahwa tidal datum itu berlaku cukup lokal gitu ya. Bahkan lagi di riset apakah bisa gitu ya kita punya LAT yang se-Indonesia, apakah itu harus per pulau gitu atau gimana gitu kan. Tapi intinya kita membicarakan, saya ulang lagi, pertama adalah kita tidak hanya membicarakan Z, tapi juga membicarakan fase gitu ya, kapan itu terjadi berapa tahun sekali gitu kan, atau seperti apa periodisasinya, lalu dia bersifat lokal, dan terakhir bagaimana cara mendokumentasikannya itu melalui benchmark. Jadi nanti benchmarknya itu Z-nya itu bukan, kita bisa taruh sih tetap ya, semua informasi dia itu Z di atas geoid berapa, Z di atas ellipsoid berapa, dan Z di atas LAT berapa. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih caranya kita menghitung tidal datum gitu ya? Nah, di sini ada standar nasionalnya gitu ya. Jadi misalnya, kalau misalnya di Indonesia, kita tuh sebenarnya tidal datumnya apa sih? Apakah dia itu LAT, atau dia MLWS, atau dia apa? Kira-kira seperti itu. Jadi sudah ada standar nasionalnya, kira-kira seperti itu. Walaupun kalau di Indonesia, tidal datumnya itu, kalau kalian lihat paling tidak peta-peta lautnya gitu ya, nautical chart-nya Pusidrosal, itu beberapa ada yang dia itu berdasarkan tidal datum tuh yang beda-beda, nggak sama gitu ya. Kenapa? Karena peta-peta tersebut diproduksi secara periodik gitu kan ya, dan pembaruannya juga tentunya tidak semudah itu ya, karena kalian tahu gitu kan, kalian pernah ke lapangan untuk ngambil satu garis lurus aja sesusah itu, bagaimana kalau dia harus memetakan Indonesia yang memang seluas itu gitu kan. Jadi peta-peta di Pusidrosal tentunya ada yang dari tahun berapa, tahun berapa, itu beberapa ada yang dia itu berdasarkan tidal datum yang berbeda-beda. Tapi kita sedang bergerak ke bagaimana kita bisa mendapatkan national standard gitu kan, LAT kita sebenarnya di mana gitu ya. Kenapa sesusah itu? Karena yaitu tadi LAT sendiri kita baru mendapatkan informasinya di tahun 2006 gitu ya. Tahun 2006, dan dia mendefinisikan LAT itu 18,6 tahun. Coba kalian 2006 tambah 19 aja gitu kan. Berarti itu berapa? 2035 ya? Ya nggak sih? Nggak, 2025, sorry, 2006. Tadi saya mikirnya 2016 gitu ya. 2025 itu baru cycle-nya tuh ketutup lagi dari 2006, kira-kira seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan kita yang di sana gitu ya, dari 2006 mereka coba ngukur lagi gitu kan selama 19 tahun kira-kira, ya udah gitu ya, baru keulang laginya nanti tahun 2025. Apa namanya, sesulit itu, dan secara empirik membuktikannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, sekarang kita belajar dulu ya, emang tidal datum itu ada apa aja sih? Kalian udah tahu ya bahwa yang paling tinggi dan yang paling rendah itu kita pakai HAT dan LAT ya. Jadi HAT ini ya temennya LAT lah ya. Jadi itu secara pasut dia adalah yang tertinggi dan keulangnya juga 18,6 tahun sekali. Jadi kira-kira hubungannya itu dengan MSL, kita punya MSL gitu ya, kita punya duduk tengahnya lah kira-kira seperti itu. HAT sama LAT ya, itu kira-kira ya pokoknya paling tingginya berapa, paling rendahnya berapa, mean sea level tentunya selalu di tengah-tengah gitu ya. Jadi HAT sama LAT itu kalau dari mean sea level ya sama, kira-kira seperti itu ya. Lalu setelah HAT dan LAT, ini lagi-lagi pengulangannya itu 18,6 tahun sekali, kita punya yang namanya mean higher high water spring gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, itu tuh pengukurannya kalau misalnya kita punya, ini sebenarnya lebay ya. Gitu.
Lalu misalnya kita kayak gini lagi, terus tengahnya agak rendah, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, higher high water spring berarti ini adalah spring gitu ya, spring tide. Misalnya kita bayangin di sini ada nip tide-nya. Lalu spring lagi. Artinya dia hanya mengambil, kita lihat di sini ada ini high water ya. Ini high water namanya. Jadi pasang yang paling tinggi lah. Ini adalah low high water gitu ya. Nah, kalau yang ini berarti ini low water, ini adalah high low water gitu. Jadi low water yang tinggi. Ini adalah justru high water yang rendah. Kalau kita menggunakan MHHWS gitu ya, artinya dia ngambil higher high water spring. Jadi pada saat spring gitu ya, ini kan spring. Saya coba pakai warna kuning. Ini spring, ini nip. Jadi MHHWS itu adalah tidal datum yang kita ambil berdasarkan pasang di pada saat purnama gitu ya, pada pasang purnama, dan dia itu adalah high waternya gitu, bukan ngambil yang rendah-rendahnya. Kalian kemarin sempat kerjain tugas kan, ada yang high water, terus dia high water lagi, tapi dia agak sedikit adeknya gitu, lebih rendah. Lalu naik lagi, terus dia ada sedikit naik, tapi dia bawahnya lagi. Ini tentunya kita tahu ini satu siklus ini kejadiannya 1 hari gitu ya, jadi dia semi diurnal, tapi adiknya itu agak lebih rendah gitu, jadi nggak benar-benar sama dengan dia. Sementara kalau mean lower water spring ini juga cukup sering jadi datum ya, itu adalah ya dari spring kita lihat gitu kan, lalu low waternya kira-kira seperti itu. Oke, lower low waternya, bukan higher low waternya ya, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya kita punya lagi MSL tentunya tidak berubah ya, karena dia intinya adalah duduk tengah. Ada mean high water spring. Nah, kalau mean high water spring itu artinya sama adik-adiknya pun dihitung gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya seperti ini yang paling sering dilihat ya gitu, MLWS, MHWS karena lebih mudah. Nah, dia ngambil, ini diambil, ini diambil, ini diambil. Kalau misalnya masih spring ya, ini akan diambil semua lah. Ini salah, saya salah gambar. Harus saya gambar ulang. Gini, lalu dia ada yang kecil, lalu dia tinggi lagi, kecil, dan lain-lain sebagainya baru nip. Jadi benar-benar dia ambil semua kalau mean high water spring. Itu membedakan tadi ya, mean higher high water spring gitu kan, dengan yang mean high water spring. Sama juga dengan MLWS dan MLLWS. Kalau ini cuma pokoknya low waternya diambil semua. Kalau MLLWS tadi benar-benar semua surutan itu diambil gitu, semua buku suratan diambil. Tapi tentunya harus pada saat spring gitu ya. Yang nip kita nggak ambil. Ya, karena kalian kebayang nip itu berarti dia kan lebih rendah ya. Jadi kalau kita rata-rata dia akan agak-agak di sini gitu. Lalu ada apa lagi? Ada mean lower high water spring ya. Itu berarti justru kita ngambil yang tadi adik-adiknya gitu ya. Menarik juga ini ada yang menentukan dengan cara seperti itu. Ini karena saya lagi nggak pakai mouse jadi begitulah. Nah, ini lower high water spring berarti kita ngambil justru yang ini ya. Kalau ini higher low water spring berarti kita ngambil higher-nya gitu. Tapi tetap di low waternya. Selanjutnya ada apa lagi? Mean higher high water. Nah, ini kita lihat nggak ada kata spring. Berarti dia ngambil yang nipnya juga gitu. Berarti kan kalau misalnya seperti itu, lagi-lagi dia ngambil higher high waternya ya. Lalu kita ngambil, nah kayak gitu. Berarti dia ngambil yang ini ya. Yang ini pun diambil waktu saat nip. Sama juga untuk low water, dia lower low water ya. Jadi dia ngambil yang lowernya ini kira-kira. Selanjutnya mean high water gitu ya. Berarti semua gitu ya. Sampai yang kecil-kecilnya tadi pun diambil. Mean low water pun seperti itu. Ini lower high water, higher low water, udah kebayang juga ya. Lalu ini mean higher high water nips, berarti dia ngambil justru pas nip gitu ya. Jadi yang spring itu tidak diambil, ya, ini nggak diambil, dia justru ngambil yang nip-nipnya di sini. Ya, higher high water kalian harusnya udah tahu itu yang mana.
Lalu di sini high water nip gitu ya, berarti high waternya langsung, low waternya langsung gitu ya, nggak pakai higher high water atau lower low water. Baru bawahnya lagi adalah lower high water dan higher low water, kira-kira seperti itu. Jadi itu semua adalah list of tidal datums yang kalian bisa pelajari ya. Jadi harusnya kalau kalian baca chart, kalian langsung bisa interpretasi, oh ini kira-kira yang diambil buat higher higher high water spring gitu misalnya ya, yang di sini higher high water spring, ini yang diambil untuk lower low water spring gitu. Lalu selanjutnya, oh kalau misalnya min high water ya semuanya yang atas-atas, min low water ya semuanya yang bawah-bawah gitu ya. Dan lain-lain sebagainya sampai di area yang memang paling kecil. Kenapa ini yang paling kecil dari MSL gitu ya simpangannya? Karena tentunya kalau misalnya ini yang spring-spring gitu ya, kalau yang nip ya dia akan ngambil di yang kecil-kecil ini, apalagi dia hanya mengambil yang lower high water, berarti yang ini adalah lower high waternya ya. Lalu untuk higher low water berarti bayangin ini keulang lagi di sini, berarti di sini gitu ya. Jadi benar-benar dia deket banget kira-kira sama MSL. Nah, selanjutnya kita lihat variasi temporal dan spasialnya gitu. Secara variasi temporal, untuk mendapatkan mean sea level, tentunya kita nggak langsung semuanya kita rata-rata gitu ya. Itu bisa sih semuanya kita rata-rata, tapi kita juga bisa ngambil rata-rata pertama monthly-nya dulu ya. Kita bacanya dari kanan ke kiri di sini. Nah, di sini kita lihat ya tahunnya itu 1900 sampai dengan 1990 gitu di sini ya. Nah, kita lihat di sini ada pucuk-pucuk di sini ya. Ada kayak ini apa sih data apa? Ternyata itu adalah data monthly mean range gitu. Jadi kalian dalam 1 bulan gitu ya, kira-kira rata-rata muka area berapa itu ternyata punya variasi temporal yang cukup signifikan gitu ya dari 1 bulan ke bulan lain gitu. Dia kelihatan banget dan dia kalau kita plotnya sampai dengan berarti ini 90 tahun ya, itu zigzag banget gitu. Nah, lalu ada juga ternyata yang namanya annual mean, itu adalah rata-rata tahunan. Kita bisa lihat gitu ya dari 1900 gitu ya. Ini kan berarti ada 10 data berarti ya kalau misalnya dari 1910 sampai 1920. Ini ternyata secara temporal tahunan pun beda gitu. Ada periodisasinya. Nah, kira-kira inilah lautan yang kurang lebih kita hadapi. Dan jangan lupa ini kita ambil nanti ujung-ujungnya rata-ratanya kan akan di sini. Dan kita bisa lihat ternyata min-nya ini pasti saya rasa nggak sih, ya well bisa aja ya, kelihatannya sih Eropa. Nah, kelihatannya di sini kita lihat range-nya ini paling tingginya sekitar hampir 2,5 lah ya di sini, ini dekat banget ke 2,5. Paling rendahnya itu di sekitar 2,2 gitu. Ada sekitar ini pun rata-rata udah bulanannya dari bulanannya itu tuh bisa 30 cm berarti ya 0,3 meter gitu. Lalu untuk rata-rata tahunannya itu pun masih punya variasi sekitar 10 sampai 15 cm gitu kelihatannya di sini gitu ya. Jadi sangat bervariasi dan kalau misalnya sentimeter tuh buat kita mungkin apa sih sentimeter gitu ya, tapi kalian bayangin untuk pengerukan gitu ya. Pengerukan kita bilang kita bedain 5 cm gitu ya, lalu luasannya berapa, itu udah berapa banyak volumenya. Artinya kalian antara nambah waktu lebih atau resource lebih juga gitu kan ya. Hal-hal seperti itulah yang perlu kita pahami juga walaupun kita baru ngomongin aplikasi nanti gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada spatial variation gitu, variasi spasialnya. Yang menarik adalah sempat saya sampaikan kemarin, mungkin saya akan tunjukkan di sini ya. Variasi spasial ini kita bisa bandingkan dengan geoid dan itu mirip banget bentukannya ya. Jadi ternyata yang kita anggap nol gitu ya, rata-rata lautannya gitu ya. Jadi kayak nol apa ya? Kita anggap pokoknya MSL kita nol kita di sini baru batimetrinya itu berdasarkan si nolnya si muka laut ini. Ternyata nolnya pun tidak benar-benar nol gitu ya. Di sini ada skalanya ya, nggak ada apa ya, nggak ada satuannya. Tapi seingat saya ini tuh kalau meter tuh lumayan ya. Tapi saya rasa sih meter sih. Saya percayanya ini meter. Coba saya bandingkan dengan ini ya, dengan ellipsoid tadi saya sudah. Bukan ellipsoid, geoid maksud saya. Sebentar.
Oke, ini saya akan bandingin kanan kiri ya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini adalah geoweight kita EGM 2008 yang kalian biasa lihat, dan ini adalah mean sea level gitu ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata trennya itu mirip sekali gitu ya, dan satuannya pun sangat mirip ya. Di sini meter gitu kan, di sini juga meter. Walaupun dia kalau kalian lihat ini skalanya paling tinggi di sini adalah 80 meter gitu ya. Paling rendahnya minus 110 di sini, terutama nih ya di selatannya India memang dia paling rendah geoweight-nya. Dan kita di sini pun secara spasial trennya itu sama. Kita lihat ada ketinggian geoweight gitu ya di sebelah timur Indonesia terutama gitu ya, fokusnya sekitar di Papua Nugini. Lalu ada yang rendah banget juga di sini gitu kan di selatannya India. Dan di sini skalanya agak sedikit lebih kecil ya. Jadi paling kecilnya minus 50, paling besarnya itu 70 gitu ya. Jadi secara range agak sedikit lebih kecil dibanding yang geoweight gitu ya. Tapi ini membuktikan kalau misalnya kalian belajar surveying kemarinnya kita pakai waterpass gitu kan. Kalau misalnya kalian ngelihat sempat orang-orang yang pengen membuktikan bahwa bumi itu datar gitu ya, mereka bawa air gitu ya, air ke pesawat gitu kan. Kalau misalnya bumi ini memang bulat gitu kan, airnya bakal miring-miring apalah segala macam. Ternyata tidak seperti itu, karena bidang ekipotensial itu ya bidang di mana air itu kelihatan datar buat kita gitu. Jadi mau pesawat agak menukik ada apa, dia akan tetap aja kurang lebih dia akan tetap datar gitu, karena bidang ekipotensial itu di mana-mana air ya kelihatannya datar buat kita. Itulah kenapa kalian contohnya ya bisa pakai water pass gitu untuk leveling gitu, karena kita percaya terhadap gaya gravitasi yang bekerja di air lah, kira-kira seperti itu. Makanya namanya kan spirit leveling gitu. Kita leveling berdasarkan air yang kita lihat gitu. Namanya itulah kenapa judulnya water pass gitu ya. Itu sebenarnya kita mengikuti muka air di atas geoweight, kira-kira seperti itu. Saya akan stop share dan kembali ke materi. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih caranya menghitung gitu ya? Tadi kita sudah mengetahui masing-masing itu apa dan di mana dudukannya gitu ya. Kita tahu duduk tengah sebagai MSL, kita tahu HAT dan LAT sebagai yang paling tinggi paling rendah. Lalu kita tadi belajar MHHWS, MLWS gitu ya. Lalu ada PASNIP juga ya gitu ya. Berarti MHWS berarti temennya MHWN gitu kan ya, dan segala macam. Harusnya kalian udah nggak bingung gitu ya semuanya itu apa. Kalian bisa definisikan semuanya berdasarkan singkatannya, kalian juga bisa definisikan itu berdasarkan kira-kira kedudukannya itu di mana gitu ya. Itu kalian harus tahu. Sekarang bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu ada dua. Pertama itu berdasarkan komponen harmoniknya gitu ya. Kemarin kita sudah bicarakan ya konstituennya sebenarnya kalau misal bahasa Inggrisnya kan bahasa Indonesia komponen pasut. Kita juga bisa berdasarkan tentunya dari tidal data. Tapi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kelebihannya harmonic components ini, begitu kita menentukan, oke, komponen harmoniknya untuk K1 itu fasenya berapa dan magnitudenya berapa atau amplitudonya berapa di satu titik gitu. Kita langsung bisa hitung misalnya K1, S2, M2 dan lain-lain gitu ya. Ada beberapa yang nanti akan saya jelaskan. Tapi tentunya itu masih pendekatan. Jadi itu bukan muka air yang sebenarnya, kira-kira seperti itu. Masih hitung-hitungan kita. Tentunya lebih baik kalau kita pakai tidal data, tapi kekurangannya tidal data ini berarti kita perlu pengukuran yang panjang gitu kan. Karena kalian lihat di sini variasi temporalnya sendiri itu sangat-sangat besar gitu. Bahkan 10 tahun pun dia punya variasi di muka air lautnya gitu kira-kira. Jadi ternyata ini tuh rata-rata spasialnya ini benar-benar udah di rata-rata, tapi ada saatnya di mana katakan ya air di sini lebih banyak daripada di sini. Ada sebaliknya juga gitu kan, karena kalian sudah tahu ya bahwa ya tentu gitu kan air ini ya nggak diem gitu kan, ada gaya tarik menarik dari apapun gitu kan, lalu ada batasan-batasan berupa darat dan lain-lain gitu ya. Nah jadi tidal data itu lebih real gitu ya, tapi
kita butuh pengukuran yang lebih lama gitu. Itulah kenapa kita bicarakan dulu yang berdasarkan komponen pasut gitu. Jadi ternyata kalau misalnya kita di area yang dominan semi diurnal, cara menghitungnya kira-kira seperti ini. Z0 itu adalah tentunya, Z0 itu tentunya adalah MSL kita dulu ya. Jadi kita harus determinasi dulu MSL-nya itu di mana sayangnya gitu ya. Lalu selanjutnya kita bisa tambahkan untuk MHWS pakai M2 dan S2 gitu, komponen matahari dan bulannya. M2 itu bulan ya, S itu matahari gitu kan. Lalu MHWN itu berarti ya komponen bulan dikurangin komponen mataharinya. Jadi ini yang spring ya, ini yang spring masuk akal ya. Dia itu pokoknya matahari ditambah bulan. Kalau yang nip ya berarti bulannya dikurangin sama matahari gitu kan ya, karena lagi-lagi bulan lebih besar gitu kan. Jadi Z0 ditambah dengan komponen si bulan dikurang matahari. Kalau MLWS gitu ya, lagi-lagi itu low water spring gitu kan, berarti ya dikurangin total dari ini. Kalau MLWN dikurangin ini yang dikurang ini gitu kan. Jadi sebenarnya angkanya yang ini lebih kecil gitu. Dan lalu ada MHHW, MLHW, MHLW, dan MLLW. Nah ini kalian harus udah langsung tahu ya, ini kira-kira singkatannya apa. Coba diulang-ulang lagi nanti ini apa gitu. Ya, ini kita tambahin ada komponen K1 dan O1 di sini ya, yang periodenya lebih panjang daripada M2 dan S2. Lalu ini yang diurnal, ternyata cara menghitung diurnal itu beda gitu. Tidak seperti yang ini. Kalau yang ini kita pakai K1 dan O1 lebih banyak, M2 dan S2-nya. Itu kenapa? Karena lagi-lagi kalau diurnal, kalian lihat angkanya di sini ya, ini adalah angka 1. Berarti kalau dia dominannya diurnal, kita pakai komponen yang diurnal juga gitu. Baru nanti pas MHHW, MLHW, dan lain-lain ini kita pakai komponen yang semi diurnal di sini. Sama seperti yang di sini, kita baru masukin komponen diurnalnya justru di tempat-tempat yang lebih kompleks, kira-kira seperti itu. Ya, kenapa? Lagi-lagi karena kita bisa lihat ya, saya sebenarnya seneng ya ngajar dasar-dasar kayak gitu. Jadi kayak misalnya kayak gini ya. Nah ya, kalau misalnya kita itu, ini kan berarti apa itu dominan, misalnya dominan semi diurnal gitu ya. Kita tetap melihat ada tren yang terjadi. Ini pasti terjadi gara-gara ada komponen yang sifatnya diurnal gitu. Ini pasti kayak gini lah kira-kira. Ya, kalau misalnya nggak ada komponen diurnal, nggak mungkin dia itu atas bawah kayak gini. Kalau misalnya dia kalau misalnya dia totalis semi diurnal gitu ya. Itulah kira-kira kenapa cara menghitungnya seperti ini gitu. Lalu ini ya jelas gitu ya, kalau misalnya tidal data, kalau MHHW itu siklusnya kita pakai 19 tahun gitu ya. MHW, MSL, MLW, MLLW gitu ya. Ini kebanyakan itu cycle-nya itu di 19 tahun. Kenapa? Karena mengikuti si lowest astronomical tide juga, kira-kira seperti itu. Jadi bayangin lama banget ya gitu. Tapi kita selalu bisa menghitung gitu ya, karena beberapa komponen itu kita bisa dapat paling tidak katakan 15 hari pengukuran lah, 30 hari pengukuran dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalnya benar-benar pengen mendapatkan MHHW, MHW, MSL, MLW dan MLW dari pengukuran, itu memang ngukurnya itu mesti 19 tahun gitu. Ya. Jadi ini ada ya beberapa definisi lagi gitu ya. MTL itu mean tide level, dalam arti dia itu pertengahannya di mana, duduk tengahnya gitu kan ya. Average of MHW dan MLW. Kalau DTL itu adalah datum berdasarkan si tide level gitu, berdasarkan pengukuran kita gitu ya. Jadi abis itu di sini ada MN dan segala macam. Ini saya rasa kalian cuma tinggal lihat ya ke kiri gitu ya. MN itu di mana? Oh itu adalah ini. DHQ itu di mana? Oh itu di sini gitu ya. Lalu saya rasa kalian bisa lihat sendirilah ya kenapa MLW itu MTL dikurangi setengah kali MN dan lain-lain. Itu kalian bisa langsung bandingkan aja ke sebelah kiri gitu. Saya nggak akan jelasin satu-satu karena agak-agak repetitif gitu ya. Baik, sebenarnya itu saja apa yang perlu kita pelajari hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini lebih fokus kepada bagaimana caranya menentukan datum dari pengukuran pasut ya. Dan datum dari pasut itu ada apa saja. Tadi sudah ada ya, kalian belajar duduk tengah itu di mana, lalu paling tinggi paling rendah di mana. Makin ke tengah itu tadi apa saja ya.
dan bagaimana caranya menghitung tidal datum berdasarkan komponen pasut serta berdasarkan pengamatan ya. Nanti selanjutnya di hari Kamis kita akan lanjutkan membicarakan tidal regime dan juga application-nya. Kita ketemu lagi, saya rasa di hari Kamis. Sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, saya beri waktu.